Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa nabiyyuhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil aw kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita. Kita semua ini akan melewati beberapa tempat. Sebelum kita lahir, kita berada di alam arwah. Allah utus malaikat untuk meniupkan arwah ke jasad kita ketika kita dalam perut ibu kita. Saat itu Allah tidak memberikan pilihan apapun. Tidak ada kehendak kita, murni kehendak Allah. Tidak ada ikhtiar bagi kita. Dijadikan Allah dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, tanpa kita ada pilihan apapun. Allah jadikan kita berkulit hitam, berkulit putih, berkulit kemerahan, berambut keriting, berambut lurus, berambut ikal, tanpa pilihan kita, tanpa permintaan kita. Bahkan kita tidak pernah punya kesempatan untuk meminta kepada Allah, jadikan seperti ini, jadikan seperti ini, tidak bisa. Yang diberikan kulit hitam, ya sampai mati kulit hitam. Yang berkulit putih sampai mati. Rambutnya keriting sampai mati. Tidak punya pilihan apapun. Memang Allah tidak beri ikhtiar kepada kita ketika kita berada di alam arwah itu. Alam sebelum kita keluar dari perut ibu kita. Setelah Allah kirim kita ke dunia ini, baru Allah berikan sedikit ikhtiar pilihan kepada kita. Ada beberapa tetap nggak bisa kita rubah. Ada beberapa hal yang memang bukan menjadi ikhtiar kita. Kita lahir dari bapak yang bukan bapak pilihan kita. Ibu bukan pilihan kita. Kehendak Allah. Kita dengan kulit yang berwarna-warni pun tidak bisa dirubah. Tapi Allah juga sedikit berikan ikhtiar, berikan pilihan. Jadi kita punya pilihan ketika hidup di dunia ini, bukan pilihan yang mutlak, tapi pilihan yang dibatasi. Allah berikan kita perintah. Perintah itu ada dalam ikhtiar kita. Mau kita kerjakan atau tidak. Namanya perintah tasyri'i. Perintah taklifi. Orang diperintahkan sholat, dipanggil oleh muazin, maka dia ada pilihan. Mau terus jaga tokonya
atau dia ambil air wudhu pergi untuk datang ke masjid. Ada sedikit Allah berikan pilihan untuk dia. Ada harta halal, ada harta haram. Bisa dia peroleh harta dengan cara halal dan dengan cara haram. Dia bisa pilihan mau menempuh jalan yang halal atau jalan yang haram. Allah beri ikhtiar. Nanti ketika kita pindah ke alam akhirat, maka itu sudah tidak menjadi pilihan lagi. Kecuali kita ada di surganya Allah, Allah berikan ikhtiar apa saja kepada kita, Allah berikan. Tapi kalau orang itu masuk ke nerakanya Allah, maka tidak ada pilihan bagi dia. Mau minum pun tidak bisa, mau makan pun tidak bisa, mau keluar juga tidak bisa, mau menurunkan panasnya api neraka juga tidak bisa. Mau pergi ke tempat yang lain tidak bisa. Tidak ada ikhtiar sama sekali. Tapi penduduk surga Allah berikan pilihan. Ini agak dingin, minta dihangatkan, jadi hangat. Mau makan yang berwarna-warni rasanya, Allah berikan. Allah berikan kebebasan bagi penduduk surga untuk memenuhi syahwat dan nafsunya. Sampai berapa? Selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia itu memang untuk selama-lamanya. Manusia sifatnya abadi. Allah itu azali. Allah tidak bermula, tidak berakhir, tidak bermula. Allah jadikan manusia itu ada mulanya, ada ibtidaknya. Manusia ini bermula, tapi tidak berakhir. Abadi selama-lamanya. Begitu Allah tiupkan ruh pada seorang bayi, maka ruh ini tidak akan pernah mati. Kalau orang meninggal dunia itu ruhnya nggak mati dia, hanya ruh ini pindah dari alam ke alam dunia ke alam barzah, tapi ruh tidak akan pernah mati. Jadi kalau orang sudah terlanjur ada di dunia ini, nggak bisa dia balik lagi, nggak bisa. Kecuali roh-roh binatang itu nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, maka setelah mereka ini kisos satu sama yang lain, disebutkan dalam hadis ada binatang yang bertanduk, kambing bertanduk, dia menanduk kambing yang tidak bertanduk. Ini belum selesai mahkamahnya di dunia, nggak ada pengadilan binatang, nggak ada. Di akhirat nanti ada pengadilan binatang, hewan, kambing, sapi, kerbau yang dulu tidak bertanduk, ditanduk saudaranya yang punya tanduk, nanti dibalik di hari mahsyar. Hewan yang tidak bertanduk dikasih Allah tanduk. Hewan yang dulu di dunia punya tanduk, menanduk kawannya, tidak punya tanduk. Kemudian hewan yang dulunya ditanduk sekarang menanduk hewan yang dulunya menanduk. Itu hewan, apalagi manusia kemudian. Hak-hak hewan pun Allah Maha Adil, hak-hak hewan pun Allah akan tunaikan. Dulu yang menginjak, hewan yang menginjak kawannya, nanti di akhir juga akan diinjak. Tapi setelah itu selesai, jadi debu semua. Kunu turaba. Jadilah kalian debu, binatang jadi debu semua. Pada saat itulah orang-orang kafir membayangkan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku ini menjadi binatang. Begitu kiamat selesai urusan. Tapi tidak, urusan masih panjang selama-lamanya.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha segalanya. Kekuasaan Allah mutlak, tidak terbatas. Ada orang mengaku raja, tapi sebenarnya kerajaannya kerajaan yang palsu. Kenapa? Dia jadi raja dibatasi waktu. 5 tahun, 10 tahun, mau tambah 5 tahun lagi. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak bermula dan tidak berakhir. Sebelum makhluk diciptakan, Allah raja. Setelah makhluk diciptakan, Allah juga raja. Setelah makhluk dihancurkan semuanya, tidak ada sunyi senyap di dunia ini, semua Allah hancurkan. Langit terbelah, lautan berubah jadi api, semua hancur, Allah juga tetap raja. Ketika semua raja, Allah tetap raja. Ketika ada raja, raja Allah, rajanya Allah. Anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah yang tidak ada ilah selain aku. Ana malikul muluk. Saya pemilik para raja. Raja itu semua yang raja majazi, raja yang tipu-tipu itu rajanya aku. Malikul muluk, saya rajanya raja. Qulubul muluk biyadi. Kata Allah, hati para penguasa itu berada di tangan, dalam genggaman. Lau annal ibad ata'uni, seandainya hamba-hambaku itu taat kepadaku, hawaltu quluba malikihim birrahmah warra'fah ilaihim. Kalau hamba-hambaku itu mentaatiku, pasti aku akan rubah hati para penguasa itu menjadi sayang lembut kepada hamba-hambaku. Walau asawni, kalau hamba-hambaku bermaksiat kepada aku, tidak mentaatiku, suruh ngetan malah ngulon, suruh ngulon malah ngetan. Hawaltu quluba malikihim, aku akan rubah hati-hati penguasa mereka bin hikmah, dengan kebencian, memberikan kesusahan alaihim kepada mereka. Fasamuhum bil azab, penguasa akan menimpakan azab kepada hamba-hambaku. Bukan karena mereka jahat, tapi karena amal hambaku yang tidak baik, karena mereka tidak taat kepada aku. Maka perintah Allah, fala tuzhilu anfusakum bid-du'ai alaihim. Kalau kalian ditimpa masalah, disakiti, menderita karena penguasa kalian, jangan doakan buruk untuk penguasa kalian. Akan tapi walakin ashilu anfusakum bitadarru' wa du'a ilaih. Tapi sibukkan diri kalian dengan mendekat, berdoa, tadarru', memohon kepadaku. Kai akfiya mulukakum, supaya aku bisa jaga kalian dari keburukan penguasa kalian. Jadi sebenarnya hati yang mulia, ahwal yang ada pada kita, baik secara infiradi maupun secara istimai, adalah hasil daripada amal-amal kita sendiri.
amal-amal kita lah yang menyebabkan keadaan baik atau keadaan buruk menimpa kita. Kalau amal-amal kita baik, maka Allah akan datangkan keputusan-keputusan yang baik untuk kita, yang menyenangkan kita, yang mengembirakan kita. Tapi kalau amal-amal yang keluar dari jasad kita ini amal-amal yang buruk, maka yang akan datang adalah keputusan-keputusan yang tidak menyenangkan kita. Tiap hari amal itu naik ke atas, dan kemudian tiap hari juga ahwal turun dari atas ke bawah. Maka kalau setiap orang itu memperbaiki dirinya, maka ahwal akan jadi baik. Setiap orang bertaubat, setiap orang mengerjakan perintah-perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, akan datang ahwal-ahwal yang baik, ahwal-ahwal yang mengembirakan, ahwal-ahwal yang menyenangkan. Ulama salaf zaman dahulu menyebutkan, saya tahu kalau saya ini dekat dengan Allah atau sedang jauh dengan Allah. Atau saya tahu Allah ini ridho kepada saya sekarang, atau Allah itu tidak ridho kepada saya dengan melihat ternak saya. Kalau kambing saya, unta saya ini tidak taat kepada saya, tidak manut kepada saya, berarti sebenarnya saya ini sedang tidak diridhoi Allah. Kenapa hewan tidak manut kepada saya? Karena saya tidak manut kepada Allah. Kenapa hewan tidak menyenangkan saya? Karena saya tidak menyenangkan Allah. Maka ketika Sayyidatina Aisyah ditanya, kenapa ini kok ada gempa? Kata Aisyah, bikas roti zina, sebab banyaknya perzinaan, sehingga terjadi banyak gempa. Jadi amal yang buruk akan mendatangkan ahwal yang buruk, keadaan yang buruk. Amal yang baik akan mendatangkan ahwal yang baik. Maka keadaan tidak terkait sama sekali dengan materi. Keadaan tidak akan baik kalau orang-orang ini duitnya banyak. Orang Islam awalnya tidak akan menjadi baik kalau dia punya senjata yang banyak, punya harta yang banyak. Orang Islam pintar-pintar otaknya, cerdas-cerdas otaknya, kemudian awal orang Islam akan jadi baik. Tidak, bukan itu hadirin mulia. Yang akan menjadi sebab baiknya ahwal umat Islam adalah amalnya orang Islam. Sehingga keadaan kita ini tidak terkait dengan siapapun, tidak terkait dengan kehebatan negara kafir, senjatanya negara kafir, benci dan senangnya orang kafir kepada kita. Tidak ada yang mulia. Ahwal orang Islam tidak terkait sama sekali dengan ahwal orang kafir. Tapi awal orang Islam terkait dengan amal-amal orang Islam sendiri. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, apa yang disebut amal yang baik itu? Amal yang baik itu adalah amal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan Rasulullah SAW sebagai panutan hidup kita semua, umat beliau sampai hari kiamat nanti. Seberapa dekat orang dengan Allah, seberapa dekat dia dengan sunnah Rasulullah SAW. Sejauh mana dia dekat dengan amal-amal sunnah, maka sejauh itu dia dekat dengan Allah. Sejauh itu dia dicintai oleh Allah. Semua nabi ini Allah berikan fisik yang terbaik supaya menarik, supaya orang-orang itu mencintai. Fisiknya saja sudah jadi fisik yang terbaik. Ahsanuhum khalqan wa khuluqa. Rasulullah SAW Allah berikan beliau akhlak yang terbaik,
dan fisik yang terbaik. Wajahnya bulat, kulitnya putih, agak kemerahan, rambutnya tidak terlalu keriting, ja'dun khotab bahasa Arabnya. Tidak terlalu keriting yang kecil-kecil rambutnya, tidak jegrak, lurus, tidak. Allah jadikan rambut beliau ikal, tidak keriting, tidak lurus. Rambutnya berbulu dari bagian atas dada sampai pusar saja.